trash. Where you at, Dustin Poirier? You cuck. I think he's got all first round stoppages or second round stoppages. Like, he's a tough dude. So. Audio Jungle. Pertarungan Neil Magny berikutnya melawan Shavkat Rakhmonov yang akan digelar di UFC Fight Night 209 pada tanggal 25 Juni mendatang. Setelah mengalahkan Max Griffin pada Maret yang lalu, Magny sebenarnya telah memanggil Khamzat Chimaev, tetapi itu tidak mungkin pada saat itu karena dia sudah dijadwalkan untuk melawan Gilbert Burns. Tetapi Rakhmonov memperhatikannya dan membuat perencanaan permainannya untuk melawan Magny, dan tidak butuh waktu yang lama, akhirnya UFC merestui pertarungan mereka. Sekarang saya memiliki beberapa petarung dalam pandangan saya. Yang satu sudah menolak untuk melawan saya dan yang lain mengklaim bahwa dia siap untuk melawan siapapun. @UFC Jing Liang, kumpulkan nyali dan lawan saya. @Neil Magny, Anda bilang Anda siap melawan siapapun? Mari lakukan jika Lee masih tidak punya nyali, tulis Rakhmonov di akun Twitternya. Rakhmonov yang berusia 27 tahun saat ini belum terkalahkan dalam 15 pertarungan karirnya di MMA, dan itu termasuk 3 kemenangan berturut-turut sejak bergabung dengan UFC pada tahun 2020. Laju oktagon Rakhmonov dimulai dengan penyelesaian akhir atas Alex Oliveira, diikuti dengan kemenangan tap out lainnya melawan Michael Prazeres. Selanjutnya Rakhmonov kembali tampil impresif dengan penyelesaian KO di ronde pertama atas Carlston Harris yang membuatnya mendapatkan tendangan hook yang berputar sebelum pukulan lanjutan memastikan kesepakatan. Akibatnya Rakhmonov kini telah menembus peringkat kelas welter di nomor 15 dan tidak diragukan lagi, telah dihargai dengan pertarungan terbesar dalam karirnya hingga saat ini. Dari catatan rekornya ini, sesama petarung di kelas welter, Shane Brady akhirnya memberikan banyak pujian buat Rakhmonov dengan menyatakan bahwa petarung Kazakhstan itu merupakan petarung tangguh dan mungkin akan menyelesaikan Magny seperti lawan-lawan sebelumnya antara ronde pertama atau kedua. He's a dog, you know. He's very good, and then obviously Neil doesn't give a fuck and will fight anybody. So hats off to him, because there's guys who sit on their ranking and wait and play that waiting game, and Neil is definitely not that guy. He just fought Max Griffin. He didn't have to fight Max, you know. And now he's fighting Shavkat, who's a killer, who's undefeated. I think he's got all first round stoppages or second round stoppages. Like, he's a tough dude. So the division is crazy stacked, and I feel like a lot of us, like me, Chimaev, Shavkat, like the younger guys are just starting to come up, and there's starting to be some new blood in the top of the division. So it's an exciting time for sure. Mantan penantang gelar 2 kali di divisi welter Colby Covington kembali membuat kejutan dengan memanggil mantan penantang gelar yang juga 2 kali di divisi ringan Dustin Poirier. Kedua mantan penantang gelar ini telah menyepakati pertarungan mereka, di mana The Chaos yang lebih dulu memanggil mantan rekan setimnya di tim top Amerika itu. Meski rencana pertarungan mereka belum disepakati UFC, namun kedua petarung tersebut telah menyebutkan tanggal pertarungan pada tanggal 30 Juli mendatang. Padahal dalam catatan UFC-nya, Colby seharusnya melawan Khamzat Chimaev, pesaing peringkat ke-11 yang menjelma naik ke peringkat ketiga setelah mengalahkan Gilbert Burns. Presiden UFC pun sebelumnya telah menyetujui potensi antara The Boss dan The Chaos sebelum Chimaev melangkah lebih jauh lagi ke perebutan gelar. Namun tanpa diduga banyak orang, Covington malah memanggil The Diamond dan bukannya Khamzat Chimaev yang menantinya di depan mata. Sekaligus sebagai bukti jika mereka bertarung dari ucapan The Chaos sebelumnya yang mengatakan bahwa Chimaev seperti seorang pekerja di UFC dan bukannya seorang petarung. Meskipun sebelumnya menolak gagasan untuk melawan Covington, namun akhirnya Poirier tampaknya terbuka terhadap gagasan untuk melawan petarung yang baru saja dikandaskan Kamaru Usman harapannya untuk menjadi juara UFC. Dari aksi Covington ini yang memanggil Poirier akan membuat penggemar UFC semakin banyak yang menyebutnya sebagai pengecut karena lebih menginginkan petarung di luar divisi. Padahal jika diamati lebih dalam lagi, mungkin rasa frustasi Covington untuk menjadi juara yang menyebabkan dia akhirnya memanggil Poirier.
Uniknya adalah jika Covington menang melawan Chimaev, kemungkinan juga dia tidak akan langsung menuju ke pertarungan gelar, dan begitu juga dengan kemenangannya melawan Poirier. Dari lintasannya ini, hasil pertarungannya jika melawan Poirier atau Chimaev bernilai sama, dan malah akan menambah opini miring dari penggemar jika The Chaos lebih menyukai pertarungannya dengan petarung asli Louisiana, Dustin Poirier. Dustin Poirier setelah kekalahannya melawan Charles Oliveira di UFC 269 memang telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan divisi ringan menuju kelas welter. Itulah mengapa setelah pengerjaan pertarungannya dengan Nate Diaz berubah menjadi halusinasi. Melalui sebuah tweetnya baru-baru ini, Poirier secara informal menerima pertarungan dengan Covington yang direncanakan pada tanggal 30 Juli bulan depan. Banyak dugaan yang menyebutkan alasan Poirier menerima tantangan ini disebabkan juga dari banyaknya pembicaraan sampah Covington terhadap Poirier. Terlebih lagi pembicaraan sampah tersebut mengarah kepada keluarga The Diamond. Hal serupa juga dialami mantan lawannya Jorge Masvidal yang akhirnya berujung kepada urusan pihak berwajib setempat, di mana dari semua pembicaraan sampah Covington berubah menjadi permusuhan pribadi. Seperti halnya Poirier, bahkan dia merujuk kepada keluarga petarung Louisiana itu dalam sebuah wawancara dengan Submission Radio dan menuduh putri Poirier sebagai penyangga. Menanggapi segala bentuk ocehan Covington, tidak ayal lagi Dustin Poirier pun langsung mengungkapkan bahwa pertarungan dengan Covington akan menjadi pertarungan yang di depan mata jika mereka akan bertemu satu sama lain di dalam oktagon. Meskipun sebelumnya Poirier pernah mengisyaratkan untuk menginginkan pertarungannya kembali dengan Oliveira, maka kali ini Poirier sekarang tampaknya fokus pada pertandingan dendam dengan mantan sekutu di gymnya itu. Hal-hal semacam ini hanya meningkat dengan pembicaraan sampah dari Covington dari semua momen pasca pertarungannya. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa The Chaos tidak pernah memberi tantangan atau pembicaraan sampah yang serupa kepada petarung divisi kelas welter yang kini menjadi booming, Khamzat Chimaev. Para penggemar UFC memiliki hak untuk memperluas kerja naluri mereka. Jika mereka mengatakan bahwa Covington juga telah menyadari batas kemampuannya dan lawan yang akan dihadapinya hingga dia memilih petarung lainnya untuk melempar pembicaraan sampahnya. Meskipun masih harus dilihat apakah UFC akan melanjutkan potensi pertarungan mereka, tampaknya kedua petarung itu sekarang sama-sama tertarik untuk menyelesaikan masalah mereka. Biar bagaimanapun juga, sepertinya UFC tidak akan memainkan dramanya untuk pertarungan ini. Artinya, antara Covington dan Poirier bisa saja hanya menjadi isapan jempol semata. Kita mungkin sama-sama menyetujui bahwa saatnya nanti Covington mungkin akan terdiam 1000 bahasa ketika UFC akhirnya mengumumkan pertarungannya ke depan melawan Khamzat Chimaev. Meskipun dia akan berupaya menolaknya, seperti pendapat dari beberapa para pemerhati UFC. Seperti kata Dana White, untuk menuju ke pertarungan gelar, Khamzat Chimaev membutuhkan satu pertarungan lagi dan melawan Colby Covington adalah pertarungan yang masuk akal. Namun jika saja semua perencanaan berubah sejauh pikiran memandang, anggapan bahwa di tubuh UFC bertabur drama akan marak disuarakan dari penggemar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.